Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru SMKN 8 Malang. Salam sejahtera untuk kita semua. Menindaklanjuti sosialisasi aplikasi POS pada tanggal 4 Oktober 2021 yang lalu, dan ada instruksi dari Bapak Kepala Sekolah terkait penggunaan aplikasi POS untuk pembelajaran luring yang akan datang. Maka izinkan saya untuk memberikan sebuah tutorial atau panduan penggunaan aplikasi ini, mengingat tidak semuanya cepat untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, aplikasi ini berbasis aplikasi Android. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan Bapak Ibu Guru menginstal aplikasi tersebut. Menginstalnya bagaimana? Menginstalnya adalah cukup buka Play Store-nya, pastikan aplikasi presensi online siswa yang seperti ini, yang saya tunjukkan ini sudah terinstall sebelumnya. Jika sudah terinstall, maka silahkan buka aplikasinya. Oke, punya saya ini sudah terlogin. Aplikasi ini sudah terlogin di handphone saya. Sebelumnya akan saya logout. Oke. Untuk login ulangnya, tinggal ketik aja atau tombol saja titik 3 di atas ini, lalu pilih login GTK. Setelahnya masukkan NPSN sekolah SMKN 8 Malang, yaitu adalah 20539750. Lalu masukkan ID unik GTK beserta passwordnya. Saya rasa semua Bapak Ibu Guru sudah mendapatkannya dari pihak kurikulum. Untuk punya saya adalah ini, dan passwordnya tentunya juga sudah diberikan oleh pihak kurikulum. Jika sudah diisikan semuanya, silahkan klik login. Oke. Saat login, maka di sini akan tampil 10 fitur yang akan ditampilkan ke Bapak Ibu Guru semuanya. Dari 10 ini, 3 diantaranya adalah presensi. Yang pertama adalah presensi kelas, selanjutnya adalah presensi mapel, dan ada presensi ekstra. Tentunya setelah ada presensi maka ada rekapnya. Tentu ada rekap presensi kelas, presensi mapel, dan rekap presensi ekstra. Di sini juga ada yang namanya catatan BK, jadwal mengajar, kaldik, dan surat pemberitahuan. Apa saja sih dari masing-masing ini fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama adalah presensi kelas. Presensi kelas ini akan digunakan oleh Bapak Ibu Piket untuk mempresensi setiap kelas masing-masing. Dalam hal ini untuk Metro ada Bapak Hari Kurniawan, TKJ ada Bapak Yusuf, dan di RPL ada Pak Harto. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk presensinya bagaimana? Silahkan klik saja salah satu kelas di sini atau yang ingin dipresensi. Sebagai contoh 10 RPLA. Setelah Anda klik 10 RPLA, maka akan muncul nama-nama siswanya. Nah, nama-nama siswa dari kelas tersebut. Nah, untuk mempresentasikannya atau mempresensinya adalah, jadi nama-nama yang ada di sini ini sudah otomatis atau defaultnya adalah hadir. Jadi tidak ada yang tercentang alfa atau izin atau sakit. Nah, selanjutnya silahkan diklik namanya. Jika ada salah satu nama siswa yang izin, contoh Agita Odrian Pratama,
saya sebagai contohnya izin, maka diklik I, nanti warnanya akan berubah menjadi orange. Alfian Alfriza, jika S maka akan berubah menjadi abu-abu, dan jika alfa dia akan berubah menjadi merah. Di sebelah kanannya ini ada TM. TM itu berarti adalah telat masuk, dan PM ini adalah pulang mendahului. Jadi ada pulang mendahului juga. Kita set menjadi alfa. Selanjutnya bawahnya kita sebagai contoh TM, telat masuk, dan yang terakhir adalah pulang mendahului. Jika sudah selesai presensinya dimasukkan atau diinputkan, maka jangan lupa untuk disimpan. Menyimpannya adalah ada tombol hijau di bagian bawah kanan seperti ini. Silahkan diklik saja, maka akan ada notifikasi simpan presensi sekarang dan klik ya. Maka presensi sudah tersimpan. Nah, untuk melihat hasil penyimpanan presensi ini, kembali ke menu utama, terus kita lihat pada rekap presensi kelas. Di rekap presensi kelas ini muncul siswa yang tidak masuk atau siswa yang presensinya tidak hadir. Di sini hadir ada 30 siswa, yang sakit ada 1, yang terlambat masuk ada 1, izin 1, alfa 1, dan pulang mendahului 1. Sama dengan yang kita inputkan di presensi kelas. Nah, ini untuk mengecek kehadirannya. Nah, untuk melihat rekapannya ini ada mode harian, ada juga untuk setiap minggu, ada juga untuk yang minggu sebelumnya, dan ada juga untuk bulan. Jadi ada beberapa rentang yang bisa dipilih untuk melihat rekapannya ini. Oke, selanjutnya yang akan kita gunakan, banyak digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, adalah presensi mapel. Presensi mapel ini digunakan saat Bapak Ibu mengajar di kelas atau saat ada jadwal mengajar. Jadwal mengajar ini atau diinputkannya presensi ini pastinya juga saat ada jam di kelas tersebut. Nah, presensinya seperti ini. Di sini yang muncul adalah kelas yang Bapak Ibu ajar hari itu. Sebagai contoh, hari ini adalah hari Minggu. Saya buat contoh di sini adalah 10 RPLD. Nah, jika saya melakukan presensi, maka akan muncul seperti ini. Hampir sama dengan presensi kelas. Bahkan sama mirip sekali. Oke. Jika kita klik namanya, akan muncul juga tipe-tipe kehadirannya. Ada hadir, ada izin, ada sakit, ada alfa, terlambat masuk, dan pulang mendahului. Oke, mari kita coba izin, sakit, alfa, telat masuk, dan pulang mendahului. Stepnya juga sama, harus disimpan dahulu. Disimpan. Oke, jika sudah tersimpan, maka di sini akan ada centang warna hijau. Ini di sini centang warna hijau, itu menandakan bahwa Bapak Ibu sudah presensi. Jika sudah presensi dan tercentang hijau, maka kita bisa melihatnya di bagian rekap. Jika sebelumnya adalah rekap kelas, maka ini adalah rekap presensi mapel. Nah, seperti ini tampilannya. Karena hari ini saya hanya sebagai contohnya adalah saya mengajar satu kelas saja, maka akan muncul satu kelas dan satu mapel. Ini kembali lagi ke Bapak Ibu. Ada yang mungkin seperharinya sampai 3 sampai 4 mapel atau 4 kelas. Jadi ini akan muncul sesuai dengan kelas Bapak Ibu di hari itu. Oke, seperti ini. Nah, akan muncul hasil presensi yang sudah saya simpan sebelumnya.
di presensi mapel tadi. Nah, ini muncul. Silahkan diklik lagi, maka akan muncul detailnya. Ya, ada yang hadir, seperti yang contoh tadi, yang atas hadir izin sakit alfa, TM, dan PM. Telat masuk dan pulang mendahului. Untuk rekapnya, rentangnya juga sama, rentangnya. Ada harian, ada minggu ini, ada minggu lalu, dan ada juga berdasarkan bulan. Seperti ini. Bulan ini ada pemrograman dasar 4 kali pertemuan. Dari 4 kali pertemuan ini berapa kali presensinya, berapa kali terjadi presensi, siapa yang tidak masuk, dan lain sebagainya bisa terlihat. Seperti ini. Nah, ini juga bisa disimpan Bapak Ibu, disimpan dalam bentuk Excel dengan menekan tombol hijau yang bawah ini, yang ada tanda panahnya ini, maka data bisa tersimpan dalam bentuk Excel. Jika ingin membuka, silahkan klik ya. Untuk hal ini saya tidak akan membukanya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya beralih ke presensi ekstra. Presensi ekstra ini khusus untuk pelatih atau pembina dari ekstra. Dalam hal ini saya tidak bisa mencontohkan karena saya bukan pembina ekstra sama sekali. Tapi kurang lebih cara presensinya dan rekapnya akan sama dengan presensi kelas dan presensi mapel. Kurang lebih sama, tidak akan jauh berbeda. Oke, selanjutnya adalah catatan BK. Catatan BK ini bisa diakses oleh Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tidak ada batasan kelasnya. Jika presensi mapel dan presensi kelas itu terbatasi, untuk presensi kelas hanya beberapa orang saja yang bisa presensi mapel hanya Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di hari itu dan di kelas tersebut, maka presensi atau catatan BK ini Bapak Ibu bisa melakukan catatan ini kapanpun dan siapapun pengguna aplikasi ini tentunya. Nah, catatan ini berupa catatan pelanggaran dan prestasi. Contoh untuk menambahkan sebuah catatan pelanggaran dan prestasi, saya contohkan untuk kelas 10. Nah, untuk mencari nama siswanya itu ada beberapa cara atau ada dua cara. Yang pertama bisa langsung dicari saja namanya. Namanya adalah contoh Arif. Maka akan muncul nama-nama dengan keyword Arif. Nah, kita cari saja siapa yang ingin kita atau yang kita cari. Oke. Saya random saja, saya coba tentang Arif Ubaidillah. Nah, saat kita klik namanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika siswa ini sudah pernah tercatat pelanggarannya, maka akan muncul catatan pelanggaran dan prestasinya di sini, Bapak Ibu. Oke. Saya contohkan untuk menambahkan satu pelanggaran kepada siswa atas nama Arif Ubaidillah. Oke, tinggal klik saja tombol tanda plus ini di bawah sebelah kiri yang warna merah untuk pelanggaran, warna hijau untuk prestasi. Oke, saya coba klik pelanggaran. Di sini akan muncul beberapa pelanggaran-pelanggaran yang tentunya sudah disetujui atau sudah dibuat oleh tim kesiswaan tentunya. Tapi dalam hal ini masih terkelompokkan berdasarkan poinnya saja. Nanti kedepannya akan lebih lengkap lagi. Oke, saya contohkan pelanggaran yang paling ringan saja. Yang paling ringan tidak membawa jadwal buku. Dan ini harus diklik dulu. Jadi dipilih saja salah satunya. Oke. Terus tindakannya seperti apa? Sebagai contoh,
ditangani oleh BK. Ini sebagai contoh saja. Setelah itu klik atau tombol simpan ini dipencet, simpan, dan ya untuk menyimpannya. Oke, maka catatan sudah masuk. Jika warna merah ini berarti adalah sebuah pelanggaran. Nah, selanjutnya kalau mau masukkan prestasi, langkahnya hampir sama, tapi beda. Kalau yang tadi pelanggaran warna merah, maka prestasi ini warna hijau. Oke. Di sini ada 2 saja, karena kita keterbatasan space-nya nanti akan ditambahkan seiring berjalannya waktu. Untuk format prestasinya juga masih dalam proses oleh tim kurikulum kesiswaan dalam hal ini. Oke, mendapatkan lomba juara kategori lomba akademis. Oke, kita pilih yang ini aja. Kita kasih catatan, boleh apapun. Ini sebagai contoh saja, terima kasih. Lalu jangan lupa untuk disimpan. Klik iya juga. Maka yang warna hijau ini akan menjadi catatan prestasi. Seperti ini. Nah, untuk menghapusnya, maka tentunya harus menghubungi admin dari pos ini. Nanti akan bisa untuk diresetkan. Nah, untuk siswa ini, maka catatannya seperti ini. Ada berapa banyak siswa yang bisa dilakukan catatan? Berapapun bisa dilakukan pengisian catatannya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu Guru mungkin mendapati siswa tersebut melakukan pelanggaran, atau ada prestasi yang mungkin belum tercatat dalam aplikasi ini, maka Bapak Ibu Guru bisa menambahkan pelanggarannya, catatan pelanggaran ataupun catatan prestasinya. Oke, berbeda dengan fitur yang sebelumnya, yaitu fitur presensi yang bisa kita lihat rekapnya, maka catatan BK ini kita tidak bisa melihat rekapnya. Yang bisa melihat rekap catatan BK ini adalah dari tim BK itu sendiri. Tim BK itu sendiri. Ini adalah permintaan atau mungkin permintaan dari tim BK untuk menjaga privasi dari siswa tersebut. Makanya untuk rekapnya tidak saya tampilkan kepada seluruh Bapak Ibu Guru semuanya. Jika Bapak Ibu Guru semuanya membutuhkan rekapnya, silahkan menghubungi tim BK, nanti akan diambilkan datanya untuk diberikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Oke. Jika tadi itu mencari siswanya dengan menggunakan keyword cari siswa ini, ada juga Bapak Ibu Guru juga bisa melakukannya secara manual. Tinggal dipilih kelasnya kelas berapa. Oke, ini kelas 10, silahkan dipilih kelasnya apa. Ada kelas 11 juga, silahkan dipilih kelasnya. Sebagai contoh 10 TKJA. Nah, akan muncul nama-nama siswanya. Jika sudah muncul, diklik saja nama siswanya. Oke, admin siswa. Nah, seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini juga. Nah, setelah itu silahkan ditambahkan catatan prestasi dan pelanggarannya dan disimpan. Oke, itu untuk catatan BK. Selanjutnya ada 3 fitur lainnya, yaitu tentang jadwal mengajar. Jadi ini lebih mengingatkan kita jadwal kita hari ini apa dan jam ke berapa. Contoh hari ini adalah hari Minggu. Ini saya buat khusus untuk sebagai contoh hari ini saja. Contoh lagi Senin, saya ada ngajar di 11 TKJA dengan wali kelasnya Bapak Tony dan 10 RPLD dan seterusnya seperti itu. Oke, Sabtu tidak ada jadwal, hari Rabu, Kamis dan seterusnya. Nah, seperti ini. Oke, ya hanya untuk seperti ini saja untuk jadwal mengajar. Terus ada Kaldik. Mungkin Bapak Ibu Guru yang Kaldiknya
sering hilang. Ini ada kadiknya juga, tapi masih dalam proses input karena harus memasukkannya satu persatu, jadi membutuhkan waktu. Dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini jika dari pihak sekolah memberikan pemberitahuan baik kepada Bapak Ibu guru, siswa ataupun wali murid, maka pemberitahuan tersebut akan muncul ke sini. Akan muncul di sini. Jadi menyebarkan informasinya jalannya akan lebih banyak lagi. Jika biasanya melalui WA, maka bisa juga melalui aplikasi ini. Jadi informasi akan terkumpul di sini. Ini akan lebih memudahkan dalam proses penyebaran informasinya. Oke. Dari seluruh fitur ini tentunya yang akan sering kita gunakan adalah presensinya, yaitu presensi mapel. Jadi presensi mapel ini akan sering kita gunakan seperti itu. Apalagi yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini adalah tentunya kita bisa melakukan setting profil kita sendiri. Nah, kita bisa melihat profil kita, mapel apa saja yang kita ajarkan, seperti ini. Selanjutnya kita bisa melihat profil sekolah kita, seperti ini. Dan yang terakhir ada scan QR datang dan scan QR pulang. Scan QR datang itu seperti apa dan scan QR pulang itu seperti apa? Seperti kita presensi saat kita datang pagi hari dan kita akan pulang pada siang harinya, seperti itu. Jadi nanti jika memang fitur ini diaktifkan, maka Bapak Ibu guru harus scan QR-nya dulu saat datang dan saat pulang. Tapi sepertinya karena kita sudah punya presensi yang Finger, mungkin scan QR ini sementara akan ditiadakan dulu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung presensi saat masuk ke kelas masing-masing, seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang aplikasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah katanya juga mohon maaf dalam penyampaian tutorial ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.